cemburu pas dirimu ke Cina, gimana nih Kak? Yang mana ya? Kak Ferel katanya cemburu karena Kak Puji Yang Kak kan udah diresinkan, Igala juga udah akrab sama Kak Ferel tuh, udah main bareng. Nah itu gimana Kak itu kemarin? Haha, gimana? Udah main bareng maksudnya? Iya alhamdulillah baik banget ngasih Gala mainan. Bahkan kemarin juga sempat berkunjung ke rumah Mama Vena. Gimana nih Kak? Iya Mama Vena baik banget nyambut aku sangat baik. Kak pada saat kemarin dirimu live sama Farel kabarnya cemburu. Sumpah gak dengar pertanyaan. Kemarin pada saat dirimu live di salah satu akun kabarnya Farel cemburu pas dirimu ke Cina. Gimana nih? Kak yang mana ya? Iya, Kak Farel katanya cemburu karena Kak Puji yang konten motor itu loh, Kak. Iya, yang konten motor, konten naik motor itu loh, Kak. Konten motor yang mana ya? Yang di Cina, Kak. Gimana tuh, Kak? Mungkin tapi ini mendapatkan restu dari orang tua sendiri gimana? Pertanyaannya itu karena kan sekarang kan banyak banget yang support tapi banyak yang mendukung, banyak yang mendoakan sebelah kanan. Awas dapat dulu. Ia punya sebelah sini apa? Kue-kue. Nah, ini bawanya gimana nih? Jadi nih banyak yang mendoakan. Gimana sih? Banyak mendoakan nih, satu Indonesia nih kayaknya mendoakan nih. Kalau awas, Kang ya. Jodohnya ya. Alhamdulillah. Kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan, banyak doain aja yang baik-baik. Jangan terlalu ngatur, terlalu ngarang apalagi apa. Iya. Ayo nabrak jalan ya, Mas. Nabrakan. Mundur pelan-pelan, mundur pelan-pelan, jalan doin aja yang baik ya. Tapi banyak yang bilang katanya selama dekat dengan serial Kak Puji terlihat sangat positif. Jalan ya mundur ya. Positive vibes. Gimana tuh tanggapannya Kak? Makin positif vibes nih jalan ya. Alhamdulillah kalau positif. Oke. Pemirsa, sekilas media gemas, manis, dan bikin senyum-senyum sendiri. Mungkin itulah perasaan yang dirasakan oleh warganet saat menyaksikan momen kebersamaan Vel Brahasta dan Fujianti Utami Putri yang belakangan terlihat semakin dekat dan tidak terpisahkan. Namun, siapa sangka di balik senyuman Nisel terselip perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Hal itu pun juga terlihat dalam sebuah momen siaran langsung Fuji yang pada saat itu ditemani Farel. Ya, perasaan itu pun bukanlah marah, melainkan rasa cemburu. Tapi tentu saja cemburu ala Farel pun tanpa amarah, tanpa drama, justru membuat para penonton pun ikut tersipu dan rasanya seperti sebuah adegan drama Korea yang begitu romantis. Lantas mungkinkah ini pertanda bahwa cintanya pun semakin mendalam? Apakah ini ekspresi hati yang mulai benar-benar jatuh cinta atau hanya sekedar kode halus agar lebih diperhatikan? Pemirsa, bersama Sekilas Media kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Farel dan Fuji seolah tidak pernah kehabisan stok momen manis yang sukses bikin baper penonton. Tampil bersama dalam siaran langsung promosi sebuah parfum. Keduanya pun bukan hanya sukses bikin suasana menjadi semakin wangi, tapi juga memamerkan chemistry yang semakin mekar. Ibarat bunga di musim semi. Interaksi mereka kali ini pun bukan sekedar jualan produk tapi juga menjadi ajang adu kode sayang yang bikin netizen pun senyum-senyum sendiri. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Farel melontarkan komentar cemburu halus yang langsung bikin Fuji salah tingkah. Saat Fuji menggoda sang host karena belum sempat bertemu dengannya, Vel pun merespon dengan nada lembut tapi penuh makna. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Kalimatnya sih pelan, tapi langsung ya kena ke hati. Fuji yang mendengarnya pun langsung grogi dan buru-buru mengalihkan suasana. Motor. Ah, dibahas terus. Kita lagi kerja. Astagfirullahalazim. Tapi bukan Farel namanya kalau tidak mencoba untuk meluruskan situasi sambil tetap flirty. Ia pun menambahkan, itu tahu enggak sih di Cina sekarang lagi tren, orang diangkat paksa naik motor. Pemandangan seperti ini pun jelas bukan hal baru dari romantisme kedekatan mereka.
Banyak netizen bahkan menyebut hubungan Pharrell dan Fuji pun mirip banget dengan kisah cinta alat drama Korea yang penuh dengan gemas sweet moments yang begitu natural. Saat sang host mencoba ikut masuk ke dalam kehangatan mereka berdua, Fuji pun dengan senyum manja berkata, "Di samping kok nggak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya." Dan yang paling mengejutkan adalah pengakuan jujur dari Pharrell. Tanpa basa-basi, ia pun mengucapkan, "Aku datang ke acara ini ya karena pengen ketemu Fuji." Oke, Mas Dewan welcome to. Terima kasih loh sudah mampir. Udah di atas kalau ketemu aku kok belum. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Waduh, naik di Hasmas emas yang di sana itu kita lagi kerja sebensi itu loh tahu enggak sih ada tren. Jadi di Cina itu ternyata ada tren yang orang diangkat dipaksa naik motor. Kayaknya lagi tahu ya. Astagfirullahaladzim. Kan enggak jadi aku upload ya. Ikan jadi upload kalau dikasih orang tahu kak. Guys tolong komen kita harus apa di tengah-tengah ini semua ya. Tolong di komennya kita harus apa di tengah-tengah ini ya. Di samping kok. Oke. Oh iya benar. Enggak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya. Oh oke. Oke. Dan yang ketiga ini yang paling penting seapa tuh? Apa tuh? Ya, pengen ketemu sama Fuji aja. Berbeda dari aksi cemburu Pharrell yang begitu lucu. Masih dalam siaran langsung yang sama, Pharrell pun tidak hanya hadir sebagai pendamping setia, tetapi juga berhasil menciptakan suasana hangat dan juga manis lewat pantun yang saling bersautan dengan Fuji. Fuji terlebih dahulu melontarkan pantun ke meja batik ala Italia. Wajah cantik, akhlak mulia. Pantun itu pun langsung disambut Pharrell dengan gaya romantisnya. Kejabar di hari Kamis. Apa kabar manis? Pantun sederhana ini pun sontak membuat penonton heboh dan berteriak dengan gemas. Sementara itu, Fuji pun tampak tersipu malu. Hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum manis. Tak berhenti di situ, momen yang semakin membuat penggemar baper terjadi ketika Pharrell tiba-tiba merogoh jaketnya dan mengeluarkan simbol sarang heo khas Korea. Setelah menunjukkannya kepada Fuji, Pharrell pun mendadak keluar dari frame meninggalkan Fuji sendirian di layar. Persis seperti adegan dalam drama Korea. Dan kejutan pun akhirnya berlanjut. Pharrell ternyata datang membawa hadiah spesial sebuah paper bag besar bergambar 3 boneka lucu. Salah satunya adalah Labubu, boneka yang diketahui menjadi favorit Fuji. Tak hanya itu, ia pun juga membawakan sebuket bunga mawar merah yang membuat Fuji pun tampak begitu terkejut dan bertanya dengan polosnya. Ini benar dari Pharrell atau dari kerusi siaran langsung? Melihat kebingungan itu, Pharrell pun langsung menunjukkan boneka dan bunga tersebut. Momen lucu yang semakin membuat penonton gemas ketika mereka pun meminta Fuji untuk melakukan unboxing hadiah tersebut. Namun dengan wajah malu-malu, Fuji pun menolak sambil berkata, "Gak mau, nanti mau dibuka sendiri." Sepertinya hadiah dari orang spesial memang lebih bermakna kalau dibuka sendiri ya, bukan untuk dipamerkan ke seluruh dunia. Sementara itu, masih menyinggung soal tingkah laku Pharrell dan Fuji dalam siaran langsung, netizen pun kembali dibuat gemas oleh interaksi manis mereka yang tidak ada habisnya.